Alhamdulillahirabbil alamin. Yang mana alhamdulillah hingga sampai sekarang ini, detik ini, nikmat, rahmat beserta hidayah Allah masih selalu Allah curahkan kepada kita dan bersama, sehingganya masih dapatnya kita untuk melangkahkan kaki, mengayunkan tangan beranjak daripada tabiat kita masing-masing menuju rumah Allah dalam rangka berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seiring dan senada daripada itu, bapak-bapak, ibu-ibu, salawat dan salam tentu tidak bosan-bosan kita curahkan, kita kirimkan kepada orang yang paling berhak menerimanya, yakni Sayyidul Habib Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berbunyi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai manusia biasanya yang telah disampaikan oleh guru kita tadi, menjalan kiniku sebelum kita melaksanakan sembahyang tarawih secara berjamaah, alangkah lebih baiknya Bapak Ibu kita gunakan waktu kita gak sangat banyaknya untuk mengulang-ulang kaji kita, mengingatkan kebakinan lupa ataupun menjagokan kebakinan takalo. Kan ia seperti itu Ibu. Berterima kasih kepada Bapak kepengurusan awak, kemudian guru awak yang telah memfasilitasi kegiatan di lantaran Ibu sesuai disampaikan oleh guru kita tadi. Terkadang kita perlu ketahui bulan Ramadan itu adalah bulan yang mulia. Saking mulianya bulan Ramadan itu Bapak Ibu, hembusan nafas awak dalam beristirahat saja itu dinilai ibadah di Allah. Seandainya kalau kita mengetahui, tapi kalau kita yang tahu yang mendatangkan pahala hanya sekedar puasa saja, mohon maaf, kadang-kadang duduk awak lalu awak dek kelatihan meletakkan hidangan kabaki suami sesudah berbuka atau sahur nak dinilai pahala dek lantaran ketidaktahuan awak. Itu mengkonyo daripada itu Bapak Ibu berterima kasih kepada Bapak pengurus awak, kemudian guru awak yang telah mengupayakan agar bagaimana setiap sebelum kita melaksanakan salat tarawih itu ulang-ulang kaji kita kanak-kanak balik untuk menambah ilmu pengetahuan. Sebab kalau sehingga itu daripada ibu boleh gitu. Di lantaran kita hanya berpikir yang mendatangkan pahala hanya berpuasa, kita hanya berpikir yang mendatangkan pahala hanya sembahyang tarawih. Ternyata kalau kita kaji Bapak Ibu sesuai dengan tema pada malam hari ini adalah Ramadan, bulannya berdoa. Mari kita maksimalkan Bapak-bapak, Ibu-ibu, bahwasanya di dalam bulan Ramadan itu adalah salah satu bulan yang Allah istimewakan, Allah kabulkan setiap doa hamba-Nya yang dipanjatkan. Di lantaran bertemu dalam sebuah hadis, Allah senantiasa malu, Allah Bapak-bapak, Ibu-ibu, tidak memperkenankan, tidak mengabulkan doa seorang hamba-Nya yang mana hamba-Nya itu sedang berada dalam keadaan puasa. Jadi jangan kita habiskan waktu kita Bapak Ibu mulai dari kini imsak subuh hari sampai kini waktu mugari, waktu berbuka hanya dengan berlalai-lalai memainkan HP ataupun kini mengecek-ngecek tidak penting. Mari kita isi kegiatan itu dengan memperbanyak ibadah, kemudian kita panjatkan doa sebanyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jelas dalam hadis Allah tekankan malu Allah Bapak Ibu tidak memperkenankan doa hamba-Nya yang sedang kini menjalani puasa. Dilabih kini jelai hamba mendengar tadi alhamdulillah dari surah di Sikor itu banyak permintaan tahlil dari orang tua ataupun orang gaya awak, menandakan bahwa itu baru
supaya dalam hati mendoakan kepada sekalian Allah-Allah yang telah terdahulu, yang mana pada sekarang ini Bapak Ibu nan tahlil doa itu diragukan. Di lantaran begitu banyaknya paham-paham yang mulai kini merendahkan syariat ajaran agama. Nak sang ini kadang Bapak Ibu maka bisa orang mati itu di talian tu sanang bana itu sembahyang indahnya dulu mengaji indah dek awak talian ke masuk sargolo di kadang-kadang sebagian awak ya kasunannya di mana sembahyang ada takwa tu mengenai sini tu salah paham itu masuk orang mati kan ditanya masuk sargolonya itu perlu Bapak Ibu kita tanamkan ke diri kita bahwasanya setiap orang yang mentahlilkan kepada saudaranya pasti akan Allah terima. Di lantaran aku engkau berani mengecehan. Jangan gini ko awak manusia hamba Allah yang mentahlilkan doa kepada orang sana ataupun orang gaibnya. Seakan dari batang kurma saja Bapak Ibu lain Allah perkenankan. Aduh para satu ketika Bapak Ibu Nabi awak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seketika berjalan dalam sebuah kampung, kemudian beliau mendengarkan suatu pekikan orang kena azab kepatihan sansara yang menanggung azab Bapak Ibu. Kemudian dengan rasa penasaran Nabi menghampiri suara tersebut. Setelah itu suara tadi semakin dekat di balik kini pohon kurma. Kemudian Nabi datangi batang kurma tadi Bapak Ibu ana mendapat sebuah makam. Bertanyalah Nabi kepada Jibril, ya Jibril, yang telah dilakukan oleh umat aku dalam tubuh aku menentukan azab sebagainya. Dahulu ya Rasulullah, seketika nyu sudah membuang ayat ketik atau buang ayat gadang, nyu tak pernah basuci tu. Nyu basuh hanya tu nyu pai je lah. Bodoh pedro kan cik Bapak Ibu. Orang yang tak bersuci saja boleh tu garum pakik di dalam tubuh. Jadi hati-hati awak nak beristinja tadi hukumnya wajib. Jadi kalau sudah buang air ketik, buang air gadang, Bapak Ibu tolong jangan hanya sekedar dibasuh, tapi baniye kurang-kurang ni sengaja aku bersuci wajib karena Allah di dalam hati awak. Kemudian Bapak Ibu setelah kita mendengarkan pernyataan dari malaikat Jibril, yang terjadi dengan hati ibu Nabi mengambil sebuah pelepah kurma. Di patahan pelepah kurma Bapak Ibu ditancapkan di kuburan orang tadi. Setelah Nabi bayi Bapak Ibu bertanyalah sahabat, ya Rasulullah, apa yang kau lakukan tadi itu? Aku sengaja menanamkan pelepah kurma tadi kata Rasulullah agar bagaimana pelepah kurma yang aku tancapkan tadi inyo berdoa berzikir meminta ampun kurang dosa kepada orang yang berazab. Bayangkan Bapak Ibu, pelepah kurma diterima di Tuhan. Kononlah awak anaknya, kononlah awak sebagai istrinya, kononlah awak kini sebagai orang gaibnya. Mungkin kononlah doa tidak diterima, tentu pasti akan Allah terima. Kemudian ditantang bertahlil Bapak Ibu, Ambu sangat salut dengan masyarakat awak di sini. Alhamdulillah begitu banyak tadi orang yang disampaikan oleh guru kita berhasil beliau kini menanamkan keagamaan kepada awak. Di lantaran jadi itu tentang bertahlil Bapak Ibu bukan hanya semata-mata menyelamatkan membantu orang dalam tindak, tapi terlebih kepada itu Bapak Ibu adalah menyelamatkan diri kita. Di lantaran enam pertama adalah kita meminta keredaan. Bayangkan Bapak Ibu, kutiba awak nanti orang adalah meninggal tu baru bagaji pitnya tu dalam parta. Kemudian diceliat di sabantan nanti tangganya ada pakiriman dari anaknya, ada datang pakiriman dari suaminya, naninya Allah limuari orang poso nak ci Allah juru nanti gotan dia berpunah. Kira-kira Bapak Ibu, kok gak sekali dua kalinya menerima jemaah. Tapi lah mereka sepanggar puasa limu pada hari nak kunjung datang dah. Wajar kadang-kadang Bapak Ibu harus mengejek ayo nak sengene Allah yo si buyang tu. Yo nak sengene Allah yo supiak kau. Lah mulai tu harap kau kini kau ditinggal selama duit. Rumah kini kau ditinggal selama duit. Agak 5,000 rupiah tidak takkan ada di mentadian. Akak surahnya oleh Bapak Ibu tak tantu diuntung banyak orang. Tu nanda dikejar orang disumpahi ya. Kalau disumpahi ya roh anak tak jadi lain. Kadang-kadang sengini menjadi
permasalahan. Durang nak bercakap ada Bapak Ibu. Dua kan kena mengkolah do, mangko dipecahkan. Salah satunya barangkali itu kalau disumpah ya, kita hanya tahu dengan harta itu. Kalau kita kaji Bapak Ibu, maka meyakini itu harta itu. Awak kok lainnya dulu lain membawa sertifikat tanah, lain membawa kunci tua di dunia. Maka kunci tua baju salahnya nak ada Bapak Ibu. Kemudian kini kau lalai orang kata dunia, kan ya? Alhamdulillah maka segini banyak dengan usaha dan Allah berikan harta. Itu yang menggadangkan awak nama niji awak bukankah orang tua yang lama meninggal kini? Maka kini kau ketika beliau meninggal, kat Rp5,000, Rp10,000 nak takana nak mentahlilkannya. Itu mangkonya Bapak Ibu salah satu kegunaan tahlil adalah bagaimana kini kau orang yang kita tahlilkan dapat barakatnya, kita dapat manfaatnya. Kemudian ditantang bertahlil Bapak Ibu, kamu sampaikan bahwasanya sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran, faman ya'mal misqala dzarratin khairan wa man ya'mal misqala dzarratin syarran. Sagadang biji zarah awak membuat kebaikan Bapak Ibu, ana biji zarah biji yang lebih kecil daripada biji wayang. Sagadang itu saja kita membuat amal kebaikan, Allah boleh. Nah sagadang tu pula kini kau membuat amal keburukan, Allah boleh. Jadi kembali kepada awak kini Bapak Ibu, sadar kini kau awak masih di dunia karena arwah. Nek supaya aku mati awak nanti aduh dan mengana arwah. Kalau Bapak Ibu, tidak cuma anak yang mentahlilkan orang tuanya, tapi ada suami yang masih mentahlilkan istrinya. Bahkan orang lain yang mentahlilkan anaknya, menandakan bahwa barangkali orang yang ditahlilkan hari ini dulunya rajin minta tahlil, makanya daripada kini Allah hadirkan anak cucunya suaminya untuk mengingatnya. Siapa yang mengingat itu? Allah Ta'ala. Dengan cara apa? Salah umur paling enggak pas bulan puasa pantahnya tinggal untuk satu bertahlil. Tahlil tadi adalah juga merupakan bentuk doa. Itu mangko daripada itu Bapak Ibu Allah namakan Ramadan itu adalah bulan berdoa. Mungkin sedikit saja daripada penyampaian Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat hendaknya bagi Bapak Ibu yang mendengarkan, terutama sekali kepada yang menyampaikan. Ku adu kini go salah kata Bapak Ibu dalam penyampaian mau minta maaf. Lain diberi maaf Bapak Ibu. Bapak saya ini nggak sama yang menangis dalam Bapak. Ada waktu suara kembali. Soalnya yang lain namanya ada sudah suara. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat hendaknya bagi Bapak yang mendengarkan agar bagaimana tahlil yang kita lakukan setiap malamnya berkat keyakinan kita. Dan kini kau pakai cek tadi Bapak Ibu, Allah Ta'ala itu akan memberikan sesuatu sesuai yang dengan niat. Kadang-kadang seluruh orang meyakini maka batal dia kau pihak antai sagado indah sendirinya batal dia nampak doanya satu dia sekedar itu dapatnya Bapak Ibu hanya sekedar lapisakan, tapi nampak kiri menolak tadi wallahu a'lam tadi sampai tidak. Maka daripada itu mudah-mudahan dengan penyampaian tadi menambah keyakinan Bapak Ibu bahwasanya apa yang Allah niatkan kini, apa yang Allah doakan, yakin itu pasti diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin awak diterima pasti Allah terima. Maka daripada itu mudah-mudahan bermanfaat sedikit penyampaian dan minta maaf kepada Bapak pengurus dan guru kita. Mungkin amo tidak bisa sama ikut sembahyang tarawih karena amo juga punya berjamaah di Kilo Ici. Jadi setelah amo ceramah amo permisi untuk tagak langsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.